3, 4. Gerakan Defensive Driving 20. 4-Wheel Drive Training 1, yang diselenggarakan di PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan mengemudi peserta dengan mengutamakan keselamatan, pengendalian risiko, dan pemahaman situasi berkendara. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta menghadapi berbagai kondisi jalan yang dihadapi sehari-hari, serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Melalui pendekatan teori dan praktik, hari pertama, peserta diajarkan tentang teori defensive driving, meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip defensive driving, memberikan edukasi terkait faktor risiko kecelakaan, seperti kelelahan, kecepatan berlebih, dan pengaruh alkohol atau narkoba, mengajarkan teknik pengambilan keputusan dalam situasi kritis, memahami aspek hukum dan peraturan lalu lintas terkini, meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan di jalan raya dan memikirkan resikonya. Peserta juga diajarkan tentang perbedaan antara kendaraan penumpang biasa dan kendaraan 4-wheel drive. Peserta juga diajarkan tentang 5 cara memandang ke depan yang benar. Pertama, aim high in steering. Arahkan pandangan jauh ke depan. Kedua, get the big picture, pahami gambaran besar. Ketiga, keep your eyes moving, jaga mata tetap bergerak. Keempat, leave yourself an out, siapkan jalur keluar. Dan yang terakhir, make sure they see you, pastikan mereka melihat Anda. Pelatihan ini juga membekali peserta dengan materi tentang persiapan diri, faktor personal, di mana pengemudi diajarkan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental sebelum berkendara. Pengemudi harus dalam kondisi sehat, terbebas dari pengaruh alkohol atau obat-obatan, serta istirahat yang cukup untuk mengurangi risiko kelelahan di jalan. Selain itu, pengelolaan emosi seperti kesabaran dan konsentrasi juga ditekankan untuk menghindari agresif atau ceroboh selama berkendara. Mereka juga diajarkan tentang persiapan kendaraan dan P2H, pemeriksaan pra-perjalanan harian, yakni langkah penting untuk memastikan kendaraan siap digunakan. Hari kedua, praktik kendaraan biasa. Melatih keterampilan dasar berkendara dengan fokus pada keselamatan, simulasi teknik pengereman darurat, manuver menghindar dan menjaga jarak aman. Memahami cara mengemudi di berbagai kondisi, seperti cuaca buruk atau lalu lintas padat. Mengaplikasikan teori defensive driving dalam situasi nyata, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan peraturan lalu lintas. Mereka juga diajarkan tentang journey planner, mengajarkan pentingnya merencanakan perjalanan dengan baik, seperti mempersiapkan rute yang akan dilalui, mengetahui kondisi lalu lintas, cuaca, dan keberadaan area peristirahatan. Perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi risiko terlambat, stres, dan potensi bahaya di jalan. Peserta juga diajarkan cara menghindari masalah di jalan raya, termasuk teknik mengantisipasi bahaya, seperti membaca situasi lalu lintas, menjaga jarak aman, dan menggunakan isyarat secara efektif. Selain itu, peserta dilatih untuk tetap tenang dalam situasi sulit, seperti menghadapi pengemudi agresif, mengatasi kemacetan, atau menangani kendaraan mogok. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman. Tengah kita sesuaikan. Posisi badan harus tetap seperti ini. Yang bergerak hanya tangan saja. Tadi pengaturan tangannya agak salah. Oh gitu. Karena dia harus di sini. Oh gini, Pak. Iya. Mas kurang maju berarti posisi duduknya. Nah, Ini, Pak. ya sampai pergelangan. Pergelangan tangan gini. Ya, sampai seperti itu. Nanti tinggal di-adjust lagi untuk sandarannya. Oh iya. Peserta juga diuji kemampuan mereka dalam berbagai manuver penting yang mencerminkan keterampilan berkendara. Salah satu ujiannya adalah melakukan manuver zigzag maju dan mundur, yang bertujuan untuk melatih kemahiran peserta bermanuver dalam mengendalikan kendaraan di ruang sempit atau di jalan dengan banyak hambatan. Hari ketiga mensimulasikan pelatihan 4-wheel drive dengan tujuan memberikan pemahaman tentang teknik mengemudi kendaraan 4-wheel drive, meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai jenis medan off-road, meningkatkan kesadaran akan keselamatan selama berkendara. Peserta juga dibekali pengenalan kendaraan 4-wheel drive, fungsi kendaraan 4-wheel drive, komponen utama, transfer case, diferensial, suspensi, dan ban off-road,
jenis transfer case manual dan shift lock. Ataupun LV standar, ya. Kenapa dia radius putarnya sedikit? Karena ada salah satu spesifikasi di mana gardanya itu ada juga di depan. Artinya apa? Mengalami insiden. Insidennya apa? Masuk paru, guling juga. Pak Effendi tadi udah detail banget disampaikan sama Pak Effendi tentang tips-tips bagaimana berkendara mobil 4x4. Nah, kembali lagi untuk kendaraan 4x4 itu teman-teman harus bisa merasakan nih pergerakan kendaraannya. Kalau udah mulai begini-begini itu artinya mobilnya udah dansa. Udah dansa itu artinya apa? Itu terjadi karena di belakang itu limit diferensialnya itu udah ngunci. Artinya depannya harus ikut narik supaya mobilnya nggak begini-begini. Terutama kalau jalanannya licin di perkebunan. Mesti mencari tempat tumpu yang keras ya, coba. Plot. Sampai depannya benar-benar kakak, ini nanti tinggal didorong truk gitu, supaya mobilnya bisa mendapatkan tapak yang lebih kering. Kalau mobilnya udah benar-benar kejeblos. Situasinya emergensi pas waktu di lapangan. Coba dirilis terus. Ini narik. Terus. Nah ini kalau bisa digini nih, pakai tangan pun bisa nih. Coba tarik. Nah, tuh. Ya. Kalau kita naik. Cuma kalau misalnya udah, oke, coba tarik. Set. Nah ini kalau udah nempel di mobilnya. Ini baru di engage atau dikunci, kemudian baru narik. Nah, kalau narik juga, kalau pas waktu gulung juga jangan sampai bokok di satu sisi di sini. Ini harus gulungnya merata, kiri kanan. Bantuan itu kan kita perlu minta bantuan kendaraan yang mempunyai peralatan gitu untuk mengeluarkan mobil kita, misalnya kejeblos nih gitu, mobilnya kejeblos, mobilnya terbalik, ini bisa digunakan untuk membalikan kendaraan ke posisi semula, itu satu. Terus kemudian bisa menarik mobil yang kejeblos, terus kemudian narik ke jalan setelah kejeblos gitu. Nah, kalau memang bahkan tidak hanya pohon. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan defensive driving, pengemudi dapat menerapkan teknik berkendara yang aman dan efisien, sehingga mampu mengurangi resiko kecelakaan, serta menghemat konsumsi bahan bakar. Hal ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja, tetapi juga membantu perusahaan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu, seperti biaya perbaikan kendaraan akibat kecelakaan, klaim asuransi, denda lalu lintas, dan downtime kendaraan yang dapat mengganggu produktivitas operasional.